Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke praktikum basis data 2. Saya Doni Wahyu Prasetyo, NRP 74100-3007. Ucapan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, Bapak Rengga Asmara. Di pertemuan ke-6 kita kali ini, kita akan membahas tentang subquery. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menggambarkan tipe persoalan yang dapat dipecahkan oleh subquery, selanjutnya mendefinisikan subquery, lalu memahami tipe-tipe dari subquery, dan menulis subquery baris tunggal dan baris berganda. Subquery. Pengertian subquery akan dijelaskan melalui ilustrasi berikut ini. Misal, kita ingin membuat suatu query untuk mencari gaji pegawai yang lebih besar dari gaji yang dimiliki oleh pegawai bernama Jones. Untuk memecahkan persoalan ini, kita membutuhkan dua query. Satu query untuk mencari gaji yang dimiliki oleh Jones, dan query lain untuk mencari pegawai yang memiliki gaji lebih besar daripada gaji Jones. Inner query atau subquery akan menghasilkan suatu nilai yang nantinya dipakai oleh outer query atau main query. Sintak atau cara penulisan subquery, kita select, kemudian select list from tabel where expression operator, kemudian subquery select, kemudian select list from tabel. Subquery dapat ditempatkan dalam klausa SQL berikut, yakni where, having, dan juga from. Tipe-tipe dari subquery ada 3 tipe, yakni single row, nilai yang dikembalikan misal clerk. Yang kedua multiple row, nilai yang dikembalikan misal clerk, manager. Multiple column, nilai yang dikembalikan misalnya clerk 7900 dan manager 7698. Single row subquery. Single row subquery memberikan hasil hanya satu baris pada bagian subquery. Untuk single row subquery ini yang digunakan adalah operator pembandingan sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Penggunaan fungsi group dalam subquery. Fungsi group bisa digunakan dalam subquery. Dan penggunaan klausa having dalam subquery. Klausa having juga bisa digunakan dalam subquery. Kesalahan dalam subquery. Kesalahan dalam subquery yang mungkin terjadi adalah operator baris tunggal sama dengan digunakan pada subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris. Kemungkinan kesalahan yang lain adalah subquery tidak menghasilkan nilai apapun atau nol. Multiple row subquery. Multiple row subquery adalah subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris. Untuk multiple row subquery ini yang digunakan adalah operator pembandingan in, any, atau all. Penggunaan operator any dalam multiple row subquery. Operator any identik dengan operator sum yang membandingkan suatu nilai dengan tiap nilai yang ada dalam subquery. Operator sama dengan any ekuivalen dengan in. Operator kurang dari any ekuivalen dengan maksimum. Kemudian operator lebih dari any ekuivalen dengan minimum. Penggunaan operator all dalam multiple row subquery. Operator all membandingkan suatu nilai dengan semua nilai yang ada dalam subquery. Operator lebih dari all ekuivalen dengan maksimum. Operator kurang dari all ekuivalen dengan minimum. Demikian penjelasan dari praktikum bab ke-6. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan lewat email saya ataupun lewat Facebook saya. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba mengerjakan contoh-contoh percobaan dari bab ke-6 ini yang ada di dalam modul praktikum. Untuk itu, kita akan membuka iSQL Plus. Kita akan melihat contoh percobaan yang pertama. Kita ketikkan di sini. Kita select ename dari tabel EMP, where shall lebih dari, kita select
ini adalah subquery, kita pilih sal dari tabel EMP where EMP number sama dengan 7566. Kita tutup subquery ini, kemudian kita execute. Di sini ditampilkan nama-nama pegawai yang memiliki gaji lebih besar daripada pegawai dengan nomor pegawai 7566. Kita ke percobaan selanjutnya. Percobaan kedua, ketikkan select ename, job from EMP where job sama dengan, kita gunakan subquery, kita select job from EMP where EMP number 7369, kemudian kita execute. Di sini ditampilkan nama dan juga pekerjaan dari pegawai yang memiliki pekerjaan yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 7369. Selanjutnya kita ke percobaan ketiga. Kita ketikkan select ename, job from tabel EMP where job, kita select job, gunakan subquery dari tabel EMP where EMP number sama dengan 7369, kita tambahkan N gaji lebih dari, kita tambahkan subquery lagi, kita select sal dari tabel EMP where EMP number sama dengan 7876, lalu kita execute. Sini ditampilkan nama pegawai dan juga pekerjaan dari pegawai yang memiliki pekerjaan yang sama dengan pegawai dengan nomor 7369 dan memiliki gaji yang lebih besar daripada pegawai dengan nomor pegawai 7876. Selanjutnya kita ke percobaan nomor 4. Kita select ename, job, sal dari tabel EMP where dimana sal sama dengan, kita select nilai minimum dari gaji from tabel EMP, lalu kita execute. Di sini ditampilkan nama pegawai, pekerjaan dan juga gaji dari pegawai yang memiliki gaji paling kecil. Selanjutnya kita ke percobaan nomor 5. Kita ketikkan select, kemudian depno, kemudian nilai minimum dari gaji dari tabel employee, kita kelompokkan, kita group by berdasarkan nomor departemen. Yang memiliki gaji minimum lebih dari, kita gunakan subquery, kita select gaji minimum dari tabel EMP where dimana nomor departemennya adalah
nomor 20. Lalu kita execute. Di sini ditampilkan nomor departemen dan juga gaji minimum pada tiap-tiap departemen yang memiliki gaji minimum yang lebih besar daripada gaji minimum pada departemen dengan nomor departemen 20. Selanjutnya kita masuk ke percobaan 6. Kita ketikkan select job, rata-rata gaji dari tabel EMP. Kita kelompokkan berdasarkan job yang memiliki rata-rata gaji sama dengan kita select nilai minimum dari rata-rata gaji dari tabel EMP, kemudian kita kelompokkan berdasarkan pekerjaan. Lalu kita execute. Di sini ditampilkan nama pekerjaan dan juga rata-rata gaji dari pekerjaan yang memiliki rata-rata gaji paling kecil. Selanjutnya kita akan mencoba, kita ketikkan, kita select nomor pegawai, kemudian nama pegawai dari tabel EMP, where dimana gajinya sama dengan, kita select gaji minimum dari EMP, lalu kita skip. Oke. Selanjutnya kita ke percobaan 7. Kita ketikkan select name, sal, depno dari tabel EMP, where sal in, kita select nilai minimum dari salary dari tabel EMP, kemudian kita kelompokkan berdasarkan nomor departemen, lalu kita execute. Di sini ditampilkan nama pegawai, gaji, dan juga nomor departemen dari pegawai yang memiliki gaji yang sama dengan gaji minimum pada suatu departemen. Kemudian kita ke percobaan selanjutnya, percobaan 8. Kita ketikkan select mno, kemudian name, lalu job dari tabel EMP, where sal kurang dari any, kita select sal dari tabel EMP, kemudian where job adalah clerk. Ditambahkan and job yang akan kita tampilkan tidak termasuk di dalamnya adalah clerk. Lalu kita execute. Di sini ditampilkan nomor pegawai
nama dan juga pekerjaan yang memiliki gaji yang lebih kecil dari semua pegawai yang pekerjaannya clerk. Selanjutnya kita ke percobaan nomor 9. Kita select nomor pegawai, kemudian nama pegawai, lalu pekerjaan dari tabel IMP, sal lebih dari all, kita select rata-rata gaji dari pegawai dari tabel IMP, kemudian kita kelompokkan berdasarkan nomor departemen. Lalu kita execute. Di sini ditampilkan nomor pegawai, nama pegawai dan juga pekerjaan yang memiliki gaji yang lebih besar daripada rata-rata gaji dalam tiap departemen. Sekian contoh-contoh soal dari praktikum bab ke-6. Untuk selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan latihan soal dari praktikum bab ke-6. Baik, sekarang kita akan mencoba mengerjakan latihan soal dari praktikum 6. Langsung saja kita masuk soal yang pertama. Tampilkan data nama pegawai dan tanggal mulai bekerja untuk semua pegawai yang bekerja di departemen yang sama dengan Blik, tapi tidak termasuk Blik. Oke. Sebelumnya kita login terlebih dahulu dengan menggunakan username Scott. Kita login. Baik, di sini kita akan menampilkan nama dan juga hire date dari pegawai. Dari itu kita select name, hire date dari tabel EMP, yang mana departemen number sama dengan. Di sini kita gunakan subquery, ini akan membuat query di dalam query. Kita select departemen number from EMP where name sama dengan Blik. Kita tutup subquery ini, kemudian tambah satu syarat lagi, yakni dan ini nama pegawai yang ditampilkan ini tidak termasuk Blik sendiri. Kita masukkan Blik sehingga Blik nanti tidak akan ditampilkan. Untuk kemudian kita execute. Di sini ditampilkan nama pegawai dan juga hire date dari semua pegawai yang bekerja di departemen yang sama dengan Blik, namun tidak termasuk Blik. Oke,
Selanjutnya kita soal nomor 2. Tampilkan nomor dan nama pegawai untuk semua pegawai yang gajinya lebih dari rata-rata. Kemudian urutkan menurun berdasarkan besar gaji. Baik, di sini kita akan menampilkan memilih. Kita select EMP number, kemudian name dari tabel EMP, where kita akan mencari yang gajinya lebih dari gaji rata-rata keseluruhan pegawai. Jadi kita gunakan subquery, kita select rata-rata gaji dari seluruh pegawai dari tabel EMP. Kemudian kita urutkan berdasarkan gaji secara menurun. Selesai. Kemudian kita execute. Di sini ditampilkan nomor pegawai dan juga nama pegawai untuk semua pegawai yang gajinya lebih dari rata-rata, dan diurutkan secara menurun berdasarkan besar gaji. Kemudian selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Tampilkan nomor dan nama pegawai untuk semua pegawai yang bekerja di departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nama yang mengandung huruf T. Untuk soal nomor 3 ini kita akan menampilkan atau memilih EMP number dan name dari tabel EMP, dimana dengan syarat departemen number adalah salah satu dari pegawai yang memiliki nama yang mengandung huruf T. Jadi kita buat subquery, kita select nomor departemen dari tabel EMP, dimana name like, karena hanya mengandung huruf T berarti karakter di depan dan juga di belakangnya semuanya kita hiraukan. Tutup. Selesai, kita execute. Sini ditampilkan nomor pegawai dan juga nama pegawai yang bekerja di departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nama yang mengandung huruf T. Selanjutnya kita ke soal berikutnya, soal nomor 4. Tampilkan nama pegawai, nama departemen,
dan pekerjaan untuk semua pegawai yang departemen tempatnya bekerja berlokasi di kota Dallas. Oke. Sekarang kita menggunakan lebih dari 2 tabel, yakni tabel EMP dan tabel DEP. Yang akan kita tampilkan adalah e-name, kemudian DEPNO dari tabel EMP, dan juga job. Kita ambil dari tabel EMP dan tabel DEP, kemudian where untuk yang pertama emp dot depno sama dengan dep dot depno, karena kita menggabungkan 2 buah tabel. Kemudian satu buah lagi, yaitu n yang berlokasi di kota Dallas. Untuk itu kita gunakan subquery, kita select, kita pilih location dari tabel dep, di mana location tersebut adalah Dallas. Oke, selanjutnya kita execute. Sini lihat nama pegawai, kemudian nomor departemen, dan juga pekerjaan untuk semua pegawai yang tempatnya bekerja berlokasi di kota Dallas. Oke, selanjutnya kita menuju soal nomor 5. Tampilkan nama dan gaji dari semua pegawai yang merupakan bawahan dari King. Untuk soal nomor 5, kita akan memilih atau menampilkan e-name dan juga salary dari tabel EMP, di mana manajernya adalah yang bernama King. Untuk itu kita membuat subquery, kita select EMP number dari tabel EMP, di mana nama pegawai adalah King. Lalu kita execute. Sini akan ditampilkan nama pegawai dan juga gaji dari semua pegawai yang merupakan bawahan dari King. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Tampilkan nomor departemen, nama pegawai, dan pekerjaan dari semua pegawai yang ada di departemen sales. Oke, kita akan menampilkan departemen number di tabel DEPNO. Di sini kita menggunakan 2 buah tabel, sehingga
Depno terdapat di dua tempat, ini di tabel EMP dan tabel DEP. Kita pilih salah satu. Di sini memilih Depno dari tabel EMP. Kemudian ini kita tampilkan lagi, ya, ini adalah INAME, kemudian job. Kita ambil dari tabel EMP dan juga tabel DEP. Yang syarat where yang pertama kali, emp.depno sama dengan dep.depno. Kita menyamakan departemen number di tabel EMP dan juga departemen number di tabel DEP. Kemudian untuk yang selanjutnya kita mencari nomor departemen yang ada di departemen sales. Jadi kita mencari nomor departemen dari tabel manager, dari tabel EMP maksudnya, emp.depno. Kita cari, kemudian kita gunakan subquery, kita pilih departemen number, dari tabel DEP, di mana departemen name nya adalah sales. Oke, selanjutnya kita coba execute. Di sini ditampilkan nomor departemen, nama pegawai, dan juga pekerjaan dari semua pegawai yang ada di departemen sales. Oke, kita menuju soal selanjutnya, soal yang terakhir, soal nomor 7. Tampilkan nomor dan nama pegawai untuk semua pegawai yang bekerja di departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nama yang mengandung huruf T dan gaji yang dimiliki lebih besar daripada rata-rata gaji. Di sini yang akan ditampilkan adalah nomor pegawai dan juga nama pegawai dari tabel EMP. Kita select nomor pegawai, kemudian nama pegawai dari tabel EMP. Kita cari nomor departemen yang salah satunya kita gunakan subquery. Kita pilih departemen number dari tabel EMP yang memiliki nama pegawai, yang mengandung huruf T. Jadi kita menghiraukan karakter yang ada di depan maupun di belakangnya. Kemudian tambahkan lagi syarat berikutnya, salary lebih dari, kita buat subquery lagi. Ini kita select rata-rata gaji dari tabel EMP. Oke, setelah selesai kita execute.
mohon maaf terjadi sedikit kesalahan. INIM seharusnya adalah like bukan sama dengan, hingga kita coba execute sekali lagi. Nah, di sini ditampilkan nomor pegawai dan juga nama pegawai yang bekerja di departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nama yang mengandung huruf T, dan gajinya lebih besar daripada rata-rata gaji dari keseluruhan pegawai. Sekian pembahasan dari praktikum ke-6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.